Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatmo, NIM 0490264401. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktek yang kedua, aplikasi pemesanan dan tracking bahan ajar berbasis Vue.js untuk universitas terbuka. Bila kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktek kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktek 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktek ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Halaman 1, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bebas menggunakan tabel bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar. Status catatan. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, atau silahkan bebas menggunakan elemen /radio checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan terdaftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok atau quantity kurang dari jumlah safety stock atau safety dan jumlah stok sama dengan kosong untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Fitur filter dapat di-set ulang atau di-set. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan independent option seperti misalkan ketika memiliki filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok kurang safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan kosong. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Yang kedua, tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktek 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misal DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 205-002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna. Ekspedisi JNE reguler atau JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman website informasi, kode paket dan nama paket. Setelah memiliki paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Untuk memberikan informasi,
Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil locate time. Total harga diambil dari data pada array of objects paket harga. Struktur proyek Vue.js terdapat praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut ini. Indeks menampilkan navigasi menu kedua halaman web ini stok HTML dan tracking. Stok HTML halaman 1 stok bahan ajar wajib, tracking HTML halaman 2 stok tracking DO wajib, CSS style dan style WCS logika view untuk stok HTML, tracking AppJS logika view untuk tracking HTML. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan tugas praktik 2, lampiran file dummy data atau file bahan ajar JS yang dilampirkan bersama dengan file ini menjadi template atau acuan yang dapat digunakan masing-masing file stok app.js dan tracking app.js. Baiklah, mari kita buka untuk VS Code-nya. Bagian pertama yaitu struktur folder pada proyek. Pertama kita mulai arsitektur folder proyek. Struktur folder dirancang rapi agar kode terpisah sesuai prinsip perorganisasian sistem dalam framework JavaScript. Kita memiliki indeks HTML, stok HTML, indeks HTML sebagai halaman utama login. Dan sini ada stok HTML menampilkan informasi stok bahan ajar, tracking HTML untuk tracking pengiriman delivery order. Di sini ada CSS atau style CSS mengatur tampilan antarmuka. Seperti ini. Terus ada JS stock app.js dan JS tracking app.js berisi logika view. Data atau data bahan ajar JS sebagai dummy database lokal berbentuk array of object. Sini data bahan ajar JS di sini sudah disiapkan dan sudah di-download tadi. Struktur ini memenuhi poin penilaian pemisahan file, logika, UI, dan data sehingga memudahkan pengembangan dan kolaborasi. Selanjutnya halaman login. Kita buka dulu untuk aplikasinya. Klik kanan, open with Lifesaver. Seperti ini. Ini tampilan login Sita Uti. Sini ada email, password, login, lupa password dan belum punya akun. Untuk login kita menggunakan login admin. Yalah, kita langsung login aja. Di sini ada pilihan UPBC dan informasi bahan ajar. Informasi bahan ajar sini ada pilihan UPBJJ-nya dan kategori mata kuliah, kode, dan di sini ada pilihan untuk menampilkan stok menipis atau kosong dan ada penambahan bahan ajar. Untuk tampilan sendiri ada kode, judul, kategori, UPBC,
lokasi rak, harga buku, bahan ajar, jumlah, status, catatan, dan di sini ada aksi untuk menghapus. Di sini untuk tracking ada name, nama, ekspedisi, dan di sini diisi oleh pengguna. Kita coba pakai di sini detail paket bukunya pengantar manajemen modul dan total harganya 130. Sini ada menu-menu laporan, histori transaksi, dan logout. Kita kembali ke informasi bahan ajar tadi. Kita pilih Palembang. Di Palembang sini ada judul buku statistik ekonomi, kategori mata kuliah wajib, karena di sini dipilih semua kategori. Untuk UPBJJ-nya Palembang, lokasi raknya R2, strip A7, harganya 75.000. Sini jumlahnya kosong, statusnya kosong. Catatan stok kosong, menunggu cetak. Di sini bisa juga menambahkan untuk bahan ajar. Misal kita mau input bahan ajarnya di sini. Untuk halaman login tadi, saat pertama dibuka, user akan melihat form input email dan password dengan heading login to COT dan tombol login berwarna kuning. Kita jelaskan untuk yang awal tadi, kita logout ulang. Nah, ini ya. Di sini saya menerapkan one way dan two way data binding menggunakan vModel dari Vue.js agar input yang diketik menggunakan langsung tersimpan di state aplikasi. Ketika tombol login ditekan, view method handling login akan mengecek apakah kedua file sudah terisi. Jika belum, sistem memunculkan alert validasi sederhana. Lalu jika lolos, pengguna diarahkan ke halaman stok. Fitur ini memenuhi indikator form input dan validasi sederhana. Kita masuk lagi ya. Di sini halaman stok bahan ajar, yaitu navbar dan UI stok bahan ajar. Bagian paling atas terdapat navigation bar berwarna biru yang berisi menu informasi bahan ajar, tracking pengiriman. Sini ya. Tracking pengiriman, laporan, history, logout. Navbar diberi kelas aktif pada menu yang sedang dibuka agar pengguna memahami posisi dalam aplikasi ini, termasuk aspek kreativitas UI dan kemudian navigasi. Di bawah navbar kita memiliki fitur filter dalam bentuk chip drop down dan checkbox.
Filter UPJJ UTI daerah. Filter kategori mata kuliah. Sort data berdasarkan kode, judul, harga, dan jumlah. Checkbox untuk menampilkan stok menipis atau kosong. Tombol tambahan bahan ajar. Di bagian tabel saya menambahkan kolom kode judul, kategori UPPC, lokasi rak, harga, jumlah status, dan catatan aksi. Untuk menentukan status stok, saya menggunakan kondisi rendering v, strip if, v else if, dan v else. Logikanya, jika jumlah kosong, status menjadi X. Jika jumlah safety stock, status menipis. Kita pilih coba ya. Nah, seperti ini, status kosong. Di semua kategori di UT Palembang. Saya gunakan status fill label berwarna yang berubah otomatis berdasarkan kondisi sehingga data menjadi informatif dan menarik secara visual. Ini memenuhi indikator kondisional rendering yang aktif. Saya di sini selanjutnya bagian yang sangat penting yaitu computed property. Computed data tampil saya gunakan bahan agar proses filter dan sorting berjalan efisien tanpa merekomput ulang variabel lain yang tidak terikat terkait view. Otomatis akan mengerit ulang hanya ketika filter berubah. Di sini saya memfilternya UPBJ, UT, daerah, kategori mata kuliah, critical stock, kosong, atau di bawah safety stock jika checkbox centang. Lalu data diurutkan berdasarkan sort key yang dipilih. Fitur komputer property ini memenuhi indikator 1.4 dan 1.2 tentang efisiensi dan penerapan binding. Selanjutnya metode editan delete pada kolom aksi. User dapat klik ikon edit atau delete di sini. Saat edit, klik data baris dipindah ke form input di atas. Edit index di set agar view tahu ini proses update bukan input baru. Saya gunakan form data agar terjadi two-way binding. Saat tombol simpan ditekan, baris di overwrite melalui place. Sedangkan saat dihapus, klik data hapus dari array jika user mengkonfirmasi lewat confirm. Ini juga menunjukkan pengguna view method dan update reaktif terhadap state. Grid nomor DO. Sekarang pindah ke halaman tracking DO. Tracking delivery order. Nah, saya menampilkan form input berisi name, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim. Setelah memilih paket, detail akan muncul secara kondisional v strip if seperti deskripsi dan total harga. Lalu ketika tombol generate DO diklik, view method generate DO akan membuat nomor delivery order otomatis dengan format. Untuk contohnya tadi sudah saya coba. Fitur ini memenuhi operator binding, itu method dan method Vue.js indikator 1.4 dan 1.2. Jika rekan-rekan pada aplikasi ini saya sudah menerapkan, jadi saya sudah menerapkan data binding v model matches
Mass Test, Conditional Reading, VStrip-I, VLC-I, VLC, Computed Property untuk filter dan sorting, Wordsearch untuk reset filter saat UT daerah berubah, form input, dan validasi sederhana, generate nomor DO otomatis, struktur di folder rapi sesuai penilaian tugas. Demikian yang dapat saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.